Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azimi jalaluh, al-kathiri nawaluh, al-mabsudi fil judi karamuhu wa ifdaluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji strategi mengoptimalkan Ramadan di tengah wabah COVID-19. Hadirin, COVID-19 ini betul-betul telah mengubah berbagai cara kita dalam hidup. Kita yang sebelumnya hidup normal, misalnya ketika bertemu bersalaman, ketika sekarang bersalaman justru tidak normal. Ketika dulu di bulan Ramadan kita ada buka puasa bersama, kita berbagi makanan bersama saudara, tetangga, tapi sekarang justru ketika bersama-sama berbuka puasa begitu tidak normal. Artinya kita sedang memasuki normal yang baru yang sebelumnya dianggap tidak normal. COVID memang betul-betul banyak mengubah cara kita beribadah, cara kita belajar, cara kita bekerja, cara kita bersilaturahim, dan apalagi kita saat ini memasuki bulan Ramadan yang juga tentu mengubah cara kita memuliakan Ramadan. Tapi yang pasti adanya wabah itu tidak mengubah kemuliaan, keagungan, dan hal-hal yang luar biasa dari bulan Ramadan. Kemuliaan Ramadan tidak akan berkurang, keagungan Ramadan tidak akan berkurang karena wabah. Dan kemuliaan Ramadan tidak berkurang juga karena tidak adanya buka puasa bersama, takjil bersama. Karena pada prinsipnya sebenarnya sebagaimana hampir bisa dikatakan semua ibadah dalam Islam itu muaranya adalah untuk mencapai takwa. Sebagaimana yang ini terlihat dalam surat Al-Baqarah 183, bahwa tujuan puasa yakni juga la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi pribadi yang bertakwa. Sehingga amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah merupakan wasilah untuk mencapai derajat takwa. Wabah COVID tidak menyebabkan proses kita menuju takwa terhalang. Kita memasuki sunnah-sunnah yang baru. Kalau tadi kita juga memasuki karakter dan parameter normal-normal yang baru yang sebelumnya dianggap tidak normal. Saudara-saudariku, kaum muslimin rahimakumullah. Nah, dalam hal ini maka yang paling penting kita strategi mengoptimalkan Ramadan adalah kita memahami bagaimana investasi akhirat yang pasti untung. Yang itu juga misalnya tergambar dalam berbagai ayat Al-Quran yang ternyata Allah juga menggunakan bahasa-bahasa sebagaimana bahasa bisnis. Misalnya dalam surat At-Taubah 111 Allah menggunakan kata ishtara, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kemudian dalam surat As-Saff ayat 10 juga Allah menggunakan bahasa sebagaimana dalam bisnis. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Di situ ada kata tijarah yang maknanya adalah bahwa sebenarnya kita dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah seringkali juga menggunakan kata-kata yang biasanya juga digunakan dalam dunia bisnis. Sehingga ada bahkan sebuah kitab yang menarik untuk kita kaji, judulnya Dalilul Istismar fi Bank Al-Hasanat, yakni petunjuk investasi di bank kebaikan.
Apa diantaranya misalnya kaitannya dengan Ramadan? Itu kalau diibaratkan sebagai sebuah investasi dengan adanya modal. Apa modalnya? Berdasarkan hadis muttafaqun alaih an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka dari hadis ini kita bisa pahami modalnya apa? Puasa sebulan penuh. Dilandasi apa? Iman, ihtisaban, karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Berapa waktu investasinya? Puasa sebulan, 29 atau 30 hari. Apa keuntungan bersihnya? Ghufranu ma taqaddama minad dzunub, yakni diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah contoh kita perlu memahami bahwa walaupun ada wabah, tapi kemuliaan Ramadan tidak akan berubah. Keagungan Ramadan tidak akan berkurang. Sehingga kita harus berfokus bagaimana tetap mengoptimalkan Ramadan walaupun di tengah wabah. Kemudian di bulan Ramadan juga memang ini kemuliaannya luar biasa, karena di bulan Ramadan bulan yang di dalamnya terkumpul berbagai induknya ibadah. Apa misalnya? Sholat, bangun malam, qiyamul lail tadi, puasa, tilawatul Quran, mengkaji Al-Quran, dan sebagainya terkait dengan ibadah. Yang itu terkumpul semuanya di bulan Ramadan dan pahalanya dilipat gandakan berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Di sana juga ada Lailatul Qadar, yang kalau dalam kitab Dalilul Istismar fi Bang Hasanat tadi misalnya disebut bahwa Ra'sul Malnya apa? Yakni qiyamul lail di bulan Ramadan di akhir, terutama ketika terjadi Lailatul Qadar, maka itu akan mendapatkan juga ghufranu ma taqaddama minadz dzunub, yakni akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, dan ibadahnya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka strategi yang pertama adalah bagaimana memahami ilmu tentang keutamaan, fadilah, keagungan Ramadan, sehingga dengan memahami ilmu itu kita tahu media-media investasi yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan Ramadan. Karena kalau tidak ada ilmu, maka tidak akan ada pemantik yang menjadi pengungkit agar seseorang itu mau beramal. Sehingga yang strategi pertama, dalami ilmu tentang keagungan Ramadan, fadilah-fadilahnya. Karena sekarang tidak bisa pengajian yang berkumpul banyak orang, gunakan channel-channel yang terpercaya dari YouTube, dari website yang itu bisa digunakan untuk mendalami keutamaan Ramadan. Kemudian yang kedua, di tengah wabah ini fokuskan kepada apa peluang yang bisa dioptimalkan untuk dilakukan. Jangan terfokus kepada kekurangan-kekurangan. Jangan mengeluh kepada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan di tengah wabah COVID. Fokus kepada peluang. Kemudian yang tidak bisa kita lakukan, jangan itu dianggap menjadi persoalan. Maka gunakan momentum ibadah dari rumah untuk kemudian mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing keluarga. Awali misalnya ajak anggota keluarga untuk bermusyawarah, merencanakan agenda ibadah, aktivitas di bulan Ramadan, buat kesepakatan-kesepakatan penting yang bisa dilakukan bersama di dalam masing-masing keluarga. Nah, ibadah dari rumah misalnya yang pastikan sholat fardu tetap bisa dilakukan dengan berjamaah. Kemudian ikuti juga dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, rawatib dengan sempurna. Pastikan sholat tarawih berjamaah di rumah. Dan gunakan peluang ketika tarawih di rumah ini, misalnya kalau dalam satu keluarga ada lebih dari 2 orang laki-laki yang balik, maka buat planning
menjadi imam secara bergantian. Untuk apa? Mengoptimalkan mentality, menguatkan terkait dengan hafalan, dan juga kemampuan menyiapkan nanti ke depan dimanapun dia bisa menjadi imam. Sehingga sesuatu yang kelihatannya adalah sebuah kekurangan akan tetapi bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kemampuan. Yang penting nikmati senantiasa keadaan bahwa sehat walafiat, bisa hidup dengan baik, dan bisa mengerjakan ibadah dengan sempurna. Momentum ibadah di bulan Ramadan di mana kita harus berdamai dengan berbagai keadaan, tapi jangan dijadikan itu sebagai hambatan untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjakan semuanya dengan ikhlas, terima keadaan dengan ikhlas, karena kurang mulia apa misalnya Masjidil Haram, kurang mulia apa Masjid Nabawi pun tidak menyelenggarakan sholat tarawih. Ini momentum, bukan sesuatu kekurangan untuk kemudian kita menggapai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita sebenarnya bisa menggapai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, strategi berikutnya adalah perbanyak tilawatul Quran. Dan juga tidak terbatas kepada tilawah, tapi juga memahami dan mentadabburinya. Karena dalam surat Shad itu Allah menegaskan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Memang tidak diragukan bahwa mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalnya itu mendapatkan manfaat keberkahan yang luar biasa. Tapi berdasarkan surat Shad ini, tujuan terbesar dari diturunkan Al-Quran adalah memahami dan mentadabburinya. Maka ketika work from home, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, punya momentum yang banyak untuk memahami dan mentadabburi Al-Quran. Dan sekarang juga tidak terbatas dalam belajar itu hanya dalam pertemuan-pertemuan. Banyak sekali media-media yang bisa kita manfaatkan. Sekarang pengajian bisa melalui Zoom, bisa melalui Google Meet dan berbagai fasilitas yang lain. Dan juga banyak yang sudah tidak online pun, yang tidak sinkron pun bisa menggunakan YouTube dan seterusnya. Dengan kata lain, strategi kita untuk mengoptimalkan Ramadan, manfaatkan berbagai peluang yang ada untuk kemudian menggapai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, baca buku sebanyak-banyaknya. Kalaulah takjil tidak bisa bersama-sama, buka puasa bersama, tetap bisa berbagi dengan tetangga. Masak, kemudian bagi kepada tetangga, berikan kepada orang yang membutuhkan. Itu pun juga bagian dari untuk mengoptimalkan Ramadan. Saudara-saudariku, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Dan yang tidak kalah penting, di bulan Ramadan, karena terkumpul berbagai induk dari ibadah, di antaranya adalah tentu zakat. Kebanyakan umat Islam menghitung haulnya untuk zakatul mal itu adalah di bulan Ramadan. Dan yang pasti juga bulan Ramadan ada zakat fitrah. Zakat fitrah karena momentum pandemi ini, alangkah baiknya kalau dibayarkan lebih awal sehingga bisa lebih bermanfaat luas kepada masyarakat yang membutuhkan. Zakat mal juga demikian. Kita tetap bisa mengeluarkan zakatul mal dengan optimal. Bahkan ini betul-betul bermanfaat lebih luas karena semakin banyak yang membutuhkan untuk uluran tangan. Zakat mal, zakat fitrah tetap bisa dilaksanakan dengan optimal di wabah COVID. Dan kemudian berikutnya, yakni bersilaturahim pun dengan bantuan teknologi tetap bisa dilakukan. Kalau keluarga besar bisa menggunakan video conference. Kalau keluarganya nggak begitu banyak, bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang lebih terbatas, yang lebih mudah dijangkau, dan seterusnya. Momentum yang sekarang sedang terjadi, yakni Ramadan yang tidak berkurang kemuliaan dan keagungannya,
akan tetapi berada di wabah COVID yang kita harus disiplin agar ini segera tuntas, selesai, dan terangkat dari bumi kita, maka manfaatkan berbagai peluang tadi untuk mengoptimalkan, menggapai takwa di bulan Ramadan tahun ini. Apa yang telah kita paparkan tadi, kerjakan terus-menerus dan evaluasi agar senantiasa bisa fokus kepada peluang, fokus pada opportunity, fokus kepada kemuliaan Ramadan, dan tidak fokus kepada amalan-amalan yang mungkin tidak bisa kita lakukan di tengah pandemi COVID. Saya akan menyampaikan sebuah hadis dari Ubadah bin Somit tentang ketika hari itu Ramadan telah tiba dan kemudian Rasulullah bersabda, "Atakum Ramadan syahru barakah yaghshakumullahu fih." Di mana Allah memperhatikan kamu pada bulan Ramadan itu. Fa yanzilur rahmah wa yahutu khataya wa yastajibu fi du'a. Allah akan menurunkan rahmat, menghapus kesalahan-kesalahan, dan juga mengabulkan doa-doa. Dan juga ditegaskan dalam hadis ini, yang dzurullahu ta'ala ila tanafusikum fi wa yubahibikum malaikatahu. Bahkan Allah memperhatikan berlomba-lomba kita di bulan ini dan membanggakan umat manusia yang berlomba-lomba untuk mengoptimalkan Ramadan kepada malaikatnya. Fa'arullaha min anfusikum khairan, yakni membanggakan tentang betapa manusia itu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Fa inna syakiyya man hurima fihi rahmatan azza. Maka orang yang celaka adalah berarti orang yang tidak mengoptimalkan keagungan dan kemuliaan Ramadan, sehingga tidak mendapatkan rahmat Allah dengan hadirnya Ramadan. Pastikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, walaupun berada sedang kita hadapi pandemi COVID-19. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.